مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Gamil Segaf. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau. Terlebih lagi Allah istiqomahkan beliau untuk mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada para habaib, para asatidz, para imam, dan seluruh pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, sehingga masih bisa kita dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan ilmu atau apa. Berdirinya saya di sini sebagai bentuk kepatuhan kepada seorang murid kepada guru, karena ini perintah mau tidak mau kita sebagai murid melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh guru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang mana ini hadis sangat populer, dan bahkan kita mungkin yang hadir di masjid ini mungkin hafal ini hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan tergantung dengan niat kita. Olehnya itu ketika datang ke masjid ini perlu dengan niat. Apalagi berada di dalam Masjid Al-Amin. Kita sering diajarkan oleh guru-guru ketika datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, terbiasakan membaca niat. Biasanya itu niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kita berniat selama kita berada di dalam masjid ini, sehingga ketika kita berada di dalam masjid ini, semua aktivitas kita di dalam masjid ini dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ini niat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan memberikan pengaruh. Apakah itu pengaruhnya berupa kebaikan maupun keburukan? Imam Abdullah ibnu Mubarak berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah." Terkadang ada amalan-amalan yang kecil, namun karena kita ini sering meniatkan untuk melakukan ini amal walaupun kecil, kata Abdullah ibnu Mubarak, maka niat amalan yang kecil ini akan mendatangkan, memberikan pahala yang besar, memberikan manfaat yang besar kepada kita. Begitu juga ada amalan yang besar, yang mana amalan ini jika kita lakukan memberikan pahala yang besar. Namun kata Abdullah ibnu Mubarak, karena sering sedikitnya kita berniat untuk melakukan ini amalan, sehingga memberikan manfaat, mendatangkan manfaat kepada kita, memberikan pahala kepada kita sangat kecil. Padahal ini amalan kalau kita lakukan mungkin bisa mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat berkali lipat kepada kita. Cuman karena mungkin kesadaran kita tentang niat-niat baik ini sangat kurang, sehingga kita menganggap remeh dengan niat tersebut. Apalagi ini 1-2 bulan, mungkin seminggu atau 2 minggu, mungkin 2 pekan ke depan ini, jamaah sekalian, mungkin kita akan
memasuki bulan Ramadan. Olehnya itu kita perbanyak niat. Perbanyak niat kita. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Ya Allah, panjangkan umur saya, panjangkan umur kami, berikan kesehatan kepada kami, sehingga nanti datang bulan Ramadan kami bisa melakukan ibadah ini, sehingga datang bulan Ramadan kami bisa mengamalkan amalan-amalan ini, kami bisa menjaga ibadah-ibadah ini dan itu. Kita perbanyak niat kita. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan nanti ini kan disebutkan bahwasanya dilipat gandakan, pahala kita itu dilipat gandakan. Sangat disayangkan jika datang bulan Ramadan kita tidak memanfaatkan ini waktu. Olehnya itu mungkin kurang lebih 2 minggu, 2 pekan lagi ini kita permatang niat kita, kita perbagus niat kita, sehingga datang bulan Ramadan Allah memberikan kita kemudahan di dalam melaksanakan apa-apa yang telah kita niatkan. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan kepada diri saya sendiri terlebih terkhususnya dan kepada jamaah sekalian, mari kita memanfaatkan ini kesehatan yang Allah berikan, kesempatan waktu luang yang Allah berikan, kita gunakan sebaik-baik mungkin sehingga waktu kesempatan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak yang sangat besar, terlebih memberikan pahala yang besar kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda yang kurang lebihnya terjemahannya bahwasanya apabila ada seorang hamba ketika datang malam, kemudian dia ingin tidur, terbesit di dalam hati dia berkata, ya Allah, ini sebentar mungkin jam 4 atau kurang jam 4 lewat setengah 5 atau jam 5, mudah-mudahan saya bisa bangun untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ternyata orang tersebut yang berkata di dalam hati ingin beribadah di jam tersebut, akhirnya dikalahkan oleh tidurnya. Mungkin karena capek, lelah karena kerja seharian, sehingga dengan faktor lelahnya itu menyebabkan orang tersebut tidak sempat melakukan amalan-amalan yang telah diniatkan tadi. Namun karena telah diniatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut dihitung telah melakukan ibadah-ibadah yang telah diniatkan tadi. Olehnya itu saya mengajak mari kita perbanyak niat-niat yang baik, sehingga dengan kita memperbanyak niat ini kelak memberikan manfaat, mendatangkan manfaat yang begitu besar kepada kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.